Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dengan Bu Rostini. Apa kabarnya kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Oh ya, kali ini kita sudah sampai pada materi ketiga tentang membandingkan tari tradisi dan tari kreasi baru. Setelah pada materi sebelumnya kalian sudah memahami tentang makna, simbol, keunikan, dan nilai estetis tari tradisi dan tari kreasi. Tahukah kalian bahwa setiap karya tari tradisi maupun tari kreasi baru memiliki makna, simbol, dan nilai estetis yang berbeda. Perbedaan makna, simbol, dan nilai estetis sebuah karya tari dapat dilihat dari gerak dan unsur pendukung tari yang lainnya. Nah, sekarang mari kita melihat apa sih tari itu. Tari merupakan ekspresi seni yang mencerminkan budaya, nilai, dan identitas suatu masyarakat. Terdapat dua jenis tari yang sering dibahas, yaitu tari tradisi dan tari kreasi baru. Berikut ini merupakan ciri-ciri dari tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Yang pertama, tari rakyat atau tari tradisi. Ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pola gerak yang berulang-ulang, sederhana dan bersifat imitatif. Tata rias dan busana juga sederhana, berkembang di kalangan masyarakat setempat, kemudian iringan musik yang sederhana atau menggunakan alat musik yang masih sederhana yang ada di lingkungan sekitar dan dapat dipentaskan di lapangan atau pentas terbuka. Tari tradisi mempunyai makna, yaitu mencerminkan nilai-nilai dan cerita yang diwariskan dari generasi ke generasi, mengandung makna spiritual atau ritual. Sedangkan simbolnya adalah menggunakan kostum, gerakan, dan musik tradisional yang memiliki arti tertentu dalam budaya aslinya. Serta nilai estetisnya adalah keindahannya terletak pada keselasan gerak, kostum yang kaya akan detail, dan kesesuaian dengan musik tradisional. Nah, sekarang kita lihat contoh tari tradisi. Di sini kita lihat ada gambar tari pendet dari Bali, simbolisasi tentang penyambutan dewa-dewi yang turun ke bumi, dan yang satunya adalah tari saman dari Aceh melambangkan kebersamaan dan kekompakan. Baik, selanjutnya kita akan melihat ciri-ciri tari klasik. Jadi, ciri-cirinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, gerakan tari memiliki aturan yang baku. Kemudian memiliki nilai estetika yang tinggi, tumbuh dan berkembang di kalangan bangsawan, kemudian kostum dan tata rias yang mewah dan sesuai dengan aturan yang baku, kemudian dipentaskan di tempat tertentu, yaitu di dalam lingkungan kerajaan atau istana, kemudian iringan musiknya menggunakan gamelan, dan penarinya harus berasal dari kalangan bangsawan. Nah, itulah ciri-ciri untuk tari klasik. Karena kenapa? Tari klasik itu adalah tari yang lahir dan berkembang di istana raja dan biasanya diciptakan oleh raja yang berkuasa pada masa itu. Nah, sekarang kita akan melihat contoh tari klasik. Yang pertama ada tari bedaya yang berasal dari Jawa Tengah dan biasanya digelar di Keraton Surakarta yang mewarisi tradisi Kerajaan Mataram. Kemudian ada tari serimpi yang berasal dari Yogyakarta. Selanjutnya kita akan melihat tentang ciri-ciri tari kreasi baru. Jadi, ciri-ciri tari kreasi baru itu adalah yang pertama, pola gerak sudah lepas dari aturan yang baku tetapi masih bersifat tradisi. Kemudian, kostum dan tata rias sesuai dengan konsep tarian, iringan musiknya sesuai dengan konsep tariannya pula, serta dikembangkan oleh seorang koreografer atau sudah ada pencipta
dan tarinya sudah memiliki konsep gerakan. Selanjutnya, makna dari tari kreasi baru itu yang pertama adalah maknanya adalah mencerminkan inovasi dan interpretasi modern, kemudian seringkali menggabungkan elemen-elemen dari berbagai budaya. Namanya tari kreasi baru kan. Kemudian simbolnya lebih fleksibel dalam penggunaan kostum dan gerakan tidak terikat pada aturan tradisional lagi. Kemudian nilai estetisnya adalah lebih mengutamakan kreativitas dan originalitas, seringkali menggabungkan teknologi atau elemen kontemporer. Nah, kita lihat untuk contoh tari kreasi baru di sini ada tari kontemporer dan tari urban. Kemudian tari kontemporer itu adalah tari yang biasanya menggabungkan antara gerakan modern dengan elemen-elemen tari tradisional. Sedangkan tari urban ya tari yang menggabungkan elemen-elemen tari jalanan dengan cerita atau tema modern. Contoh yang sederhana, mungkin ketika kalian pernah melihat tari break dance atau shuffle. Nah, itu adalah contoh-contoh dari tari kreasi baru yang jenisnya atau masuk ke tari urban atau tari kontemporer. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melihat tentang persamaan antara tari tradisi dan tari kreasi baru. Persamaannya adalah keduanya merupakan bentuk ekspresi seni yang menggunakan gerakan tubuh. Kemudian memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan atau cerita kepada penonton lewat gerak tentunya, dan nilai estetisnya diukur berdasarkan kecepatan dan keindahan gerak. Kemudian kita akan melihat perbedaan antara tari tradisi dan tari kreasi baru. Kalau tari tradisi terikat pada aturan dan simbol-simbol yang diwariskan secara turun-temurun, nah di tari kreasi baru lebih bebas dan inovatif karena memadukan elemen budaya dan teknologi. Oke, kesimpulannya adalah tari tradisi dan tari kreasi baru memiliki keunikan dan keindahannya masing-masing. Kedua jenis tari ini memainkan peran penting dalam melestarikan dan mengembangkan budaya. Selanjutnya, memahami persamaan dan perbedaan keduanya dapat memperkaya apresiasi kita terhadap seni tari. Nah, sudah paham kan perbandingan antara tari tradisi dan tari kreasi? Oke, selanjutnya kita masuk ke LKPD 3. Nah, seperti biasa setelah materi tentu ada LKPD atau lembar kerja yang harus kalian kerja ya. Jadi di sini di LKPD 3 ini ada cerita. Kemudian setelah membaca cerita tersebut, kalian diminta untuk menjelaskan apa sih tari tradisi atau tari kreasi itu, kemudian contoh tari tradisi, dan selanjutnya kalian harus mengisi tabel pengamatannya tentang perbedaan antara tari tradisi dan tari kreasi. Oke. Nah, terima kasih sudah belajar bersama hari ini. Sampai ketemu di materi pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.